sistem demokrasi itu. Karena itu di dalam demokrasi ini suara yang terbanyak ada suara kebenaran, itu adalah bagian yang diagung-agungkan, salah satu yang diagung-agungkan. Kebenaran di dalam demokrasi itu sifatnya nisbi, relatif. Karena sifatnya nisbi, ya, maka siapapun yang mampu mengendalikan, maka suara kebenaran itu akan menempel kepadanya. Kebenaran yang relatif maksudnya. Ya. Nah, siapa yang mampu mengendalikan ini? Siapa yang mampu membeli ini? Karena kebenaran ini dikaitkan dengan kepentingannya, manfaatnya, yakni mereka-mereka yang berkuasa, mereka-mereka yang memiliki modal atau pengusaha. Maka ada istilahnya penguasaha, penguasa sekaligus pengusaha, atau penguasa yang didukung oleh pengusaha atau oligarki. Jadi pemerintah, ya, peng ya, ya. Nah, jadi oligarki ini adalah pemerintah yang dipimpin oleh orang elit tertentu, bisa pengusaha, ya, bisa militer, bisa bangsawan, ya. Dulu juga sudah ada sebenarnya. Nah, oleh karena itu kita bisa melihat bagaimana produk-produk hukum, adanya undang-undang Minerba, undang-undang Omnibus Law, ya, Cipta Kerja yang barusan putusan Mahkamah, ya, Mahkamah Konstitusi menetapkan, ya, memerintahkan kepada DPR dan pemerintah untuk memperbaiki. Ini ada keputusan yang aneh, keputusan yang kompromi, yang keputusan yang ya jalan tengah istilah gitu. Kenapa sekalian tidak dibatalkan saja? Ya. Karena undang-undang itu semuanya adalah pro dengan para pemilik modal. Oleh karena itu di dalam sistem demokrasi ini kalau kita melihat banyak melahirkan sesuatu yang bertentangan dengan syariat Allah. Munculnya penguasa plus pengusaha, oligarki. Dan juga munculnya partai-partai yang oportunis. Karena keberadaan partai itu adalah untuk mencari kepemimpinan, mencari kursi, sekaligus juga mencari mata pencaharian. Ya. Keberadaan partai itu seperti itu. Padahal kalau kita melihat di dalam surah Al-Imran, wala takum minkum ummatun yad'una ila khairi wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkar. Adalah ada di antara kalian umat sekelompok putlah atau jamaah yang melakukan yad'una ila khair, menyerukan kepada kebaikan, yaitu kepada Islam, dan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keberadaan partai dalam tuntutan syariat Islam itu harus melakukan edukasi pembinaan pada masyarakat dengan menyuruhkan Islam kaitan dengan akidah wa syariah, menyuruhkan kepada penguasa kaitan dengan akidah dan syariah, dan melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi keberadaan partai itu dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah, bukan dalam rangka mencari kursi, bukan dalam rangka mencari penghidupan, mencari maisha. Tapi yang ada sekarang ini dalam sistem demokrasi hampir semuanya seperti itu. Ini menjadi satu problem. Di dalam demokrasi itu juga melahirkan pemerintahan yang korup karena biaya politik itu mahal. Di dalam demokrasi juga melahirkan kepemimpinan yang zalim. Karena para pemimpin sudah tidak lagi memperhatikan urusan rakyat. Hatta nyawa rakyat digadaikan pun demi untuk mereka kaum oligarki, demi para pengusaha, pasti akan dilakukan sebagaimana saudara-saudara kita di Laskar FPI itu. Ini sesuatu yang betul-betul sistem yang butuh bobrok. Oleh karena itu tuntutan keadilan ini, terutama yang dilakukan oleh para para ulama-ulama, ya, ini seharusnya menjadi garda terdepan untuk menuntut keadilan itu. Walaupun di dalam sistem yang ada ini sebenarnya sudah lama disabdakan oleh Rasulullah, diberikan gambar bahwasanya nanti akan muncul sayati ala nasi sanawatin khad'atin, akan muncul banyak kedustaan yusadaku fil kadzib, orang yang berdusta ini dibenarkan, yukadzabu fihal sodik,
orang yang benar itu didustakan. Ayo tamanu fiha al-khanin. Orang yang pengkhianat itu diberi amanah. Ayo khawanu fiha amin. Orang yang amanah itu marah dianggap khianat. Ya. Pada saat itu wayan topiku, ya, fihal ruwaibidah kila ma ruwaibidah, ya. Kemudian Rasulullah menjawab. Jadi pada saat itu orang-orang ruwaibidah, ya, itu berbicara. Maka kemudian ditanya oleh Rasulullah, apa itu ruwaibidah? Ar-rajulu tafih fi amril ammah. Orang bodoh yang mengurusi urusan publik. Nyatanya seperti itu sekarang itu. Sehingga tuntutan kepada keadilan itu betul-betul sangat-sangat urgen sekali. Ya, walaupun kita mengharapkan sesuatu yang mungkin mustahil, tetapi yang kita tuntut itu adalah tegaknya hukum Allah itu. Oleh karena itu pada saat sekarang ini, ya, sebagaimana tadi yang disampaikan oleh saudara kita Ustadz Khozinuddin, kita ingin membela saudara kita karena antara saudara kita ini diibaratkan adalah sebagai satu tubuh. Apabila tubuh ada yang sakit, maka akan merasakan semuanya. Idza shtaka min udhun tad'a sa'irul bil jasadi bisahri wal humma. Apabila ada salah satu anggota tubuh kita yang sakit, maka akan merasakan panas tubuh kita. Semuanya akan merasakan panas. Bisahri wal humma. Ya. Dia tidak bisa tidur. Ya. Kalau kita sakit gigi, kita akan merasakan juga. Nggak bisa tenang, tidak bisa merasakan enaknya pisang goreng, tidak bisa enaknya makan sate, karena hanya gara-gara kita sakit gigi. Begitulah seharusnya kita menuntut kepada keadilan di sistem demokrasi ini adalah tiada lain adalah menuntut satu perubahan untuk ditegakkan hukum-hukum Allah itu. Baik, itu yang bisa saya sampaikan. Jazakallah atas paparan dan penjelasannya Ustadz Dr. Ali Safiuddin. Pertanyaan yang kedua, singkat saja jawabannya untuk Dr. Ulum. Pertanyaan ketiga nih, Dr. Ulum. Tadi apa yang disampaikan oleh Ustadz Ali tadi dan sedikit yang panjenengan sampaikan di awal tadi terkait proses pembuatan hukum, hal yang mendasar yang membedakan antara sekuler demokrasi dan Islam ini dari proses lahirnya hukum ini bagaimana ini, Ustaz? Tolong dijelaskan sejelas-jelasnya untuk kami yang hadir di sini. Tafadhol. Iya, terima kasih. Yang jelas bahwa kalau demokrasi itu kan asasnya kan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat. Berarti hukum itu dibikin oleh rakyat, ya. Kedaulatan ada di tangan rakyat. Tetapi memang faktanya demokrasi ini relatif lebih, bukan relatif ya, lebih kejam. Bahkan saya punya persepsi bahwa demokrasi ini lebih kejam daripada monarki. Monarki kan membuat hukum atas nama raja, ya kan? Mungkin monarki ini kejam, tetapi kan masih atas nama dirinya sendiri. Kemudian muncullah kelompok-kelompok yang melatar belakangi dari agama, yaitu gereja, ya. Mereka membuat hukum atas nama Tuhan, gereja, diwakili oleh gereja. Ini juga kejam karena mengatasnamakan Tuhan, padahal itu hawa nafsu mereka. Nah, kemudian muncul kelompok filosof. Kelompok filosof inilah yang kemudian mengatakan bahwa kalau mau bikin hukum itu ya harus rakyat sendiri. Tetapi faktanya ternyata tidak bisa demikian. Rakyat itu mewakilkan sesuatu dan rakyat ini bisa dibeli. Akhirnya
hukum itu dibuat atas nama rakyat untuk menindas rakyat. Betapa kejamnya itu. Jadi hukum itu dibikin atas nama rakyat tetapi dalam rangka menindas rakyat. Ini kejam sekali. Nah, dengan demikian maka sebenarnya hukum-hukum yang lahir dari demokrasi ini pasti akan menguntungkan siapa yang bisa membeli suara rakyat. Itulah yang tadi disebutkan oleh Dr. Ali Safiuddin bahwa ini oligarki, yaitu satu kekuasaan yang dipimpin oleh elit, apakah itu elit penguasa, elit militer, atau elit pengusaha. Nah, itu oligarki, dan mereka akan selalu mempertahankan eksistensi mereka, nggak boleh ada yang mengganggu. Kita ambil contoh misalkan undang-undang, misalkan Omnibus Law, ya, itu kan ujung-ujungnya sebenarnya adalah untuk memperlancar investasi, bener kan? Omnibus Law itu untuk memperlancar investasi. Tetapi coba kita lihat, investasi kita itu sebenarnya sudah tinggi loh. Kita, negara ini sebenarnya sudah masuk 20, ya, 20 negara dengan investasi yang besar. Tetapi rasa-rasanya hasrat, nafsu untuk terus memasukkan investasi ini nggak terbendung. Itu terus investasi. Lah, siapa nanti yang diuntungkan dari investasi itu? Lagi-lagi adalah para oligarki itu yang diuntungkan dari investasi, karena dari investasi itu ada komisi, ada bonus dan sebagainya. Tapi ingat, di dalam ekonomi itu ada satu namanya ICOR, ICOR itu incremental credit output ratio. Ya, dalam ekonomi itu ada ICOR. ICOR itu adalah rasio untuk mengukur tingkat efisiensi marginal modal. Ya. Atau untuk mengukur produktivitas modal. Semakin tinggi ICOR, incremental credit output ratio, itu berarti semakin rendahlah efisiensi marginal modal, semakin rendahlah produktivitas dari modal itu. Dan ICOR kita itu tinggi, repotnya 6,3% itu tinggi. Artinya bahwa investasi yang masuk di negara kita itu rendah itu produktivitasnya. Tetapi kenapa dipaksakan terus untuk digelontorkan investasi? Pasti ada yang diuntungkan dari investasi itu. Siapa? Para oligarki itu. Itu terus digelontorkan investasi itu. Nah, kemudian juga selain investasi itu ditekan, ujung-ujungnya nanti untuk menambah hutang. Ya, karena investasi itu juga masuk di dalamnya adalah utang yang terdiri dari pembelian SBN, surat berharga negara. SBN kita itu tinggi, hutang kita itu sekarang sudah tembus 6.712 triliun. Di mana SBN-nya itu sudah 5.888 triliun, itu tinggi sekali. Valuta asingnya sekitar 1.200 triliunan. Nah, tetapi terus dipaksakan. Nah, ini untuk kepentingan para oligarki itu. Maka siapa saja yang berusaha ataupun ada indikasi dianggap menggagalkan upaya-upaya yang dilakukan oleh para oligarki itu, ya dia harus dihabisin. Nah, gitu. Maka dari itulah kebetulan para aktivis-aktivis, para ulama, aktivis Islam dan sebagainya itu cukup kritik terhadap hal ini. Maka wajar jika kemudian mereka merasakan ya yang menimpa kepada mereka itu. Menurut saya persepsi saya seperti itu. Makasih. Oh ya, tadi masih ada ya. Kalau menurut hukum Islam bagaimana? Kalau Islam jelas, kalau Islam itu adalah nggak ada Pak Kiai ini. Kalau hukum Islam itu jelas bahwa sumbernya adalah Al-Quran dan As-Sunnah, ya kan? Terus kemudian dari dalil Al-Quran dan As-Sunnah itu juga masih ada turunan dalilnya, yaitu ijma' sahabat dan qiyas. Disitulah kemudian ada ijtihad. Ijtihad itu dilakukan oleh para mujtahid. Harusnya semua orang itu bisa menjadi mujtahid, harusnya. Tetapi kan tidak bisa semua orang menjadi mujtahid. Makanya kemudian ada muqallid. Muqallid itu ada dua, muqallid mutabi' sama muqallid am. Muqallid mutabi' itu orang yang ikut kepada mujtahid dan mengetahui dalilnya. Kalau muqallid am itu orang yang ikut kepada mujtahid tetapi nggak mengetahui dalilnya. Dan muqallid itu yang dicari adalah hukumnya, bukan orangnya. Saya mengikuti si A, itu belum sebagai seorang muqallid. Tetapi kalau saya mengikuti pendapat hukum yang dikemukakan oleh si A, itu namanya muqallid.
Nah, jadi hukum di dalam Islam itu diambil dari yang membuat hukum, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, lalu dijawantahkan di dalam kehidupan. Dan hukum itu paripurna, meliputi seluruh tata kehidupan, dan di dalamnya ada berbagai aturan-aturan yang sangat paripurna. Nah, kalau hukum itu berasal dari yang membuat manusia, maka sasaran dari hukum itu akan tercapai. Apa sasaran dari hukum? Terciptanya keadilan. Kalau tidak datang dari yang membuat manusia, sasarannya nggak akan pernah bisa tercapai, yaitu keadilan nggak akan pernah bisa tercapai. Jadi begitu prosesnya. Makasih. Luar biasa penjelasan dari Dr. Fakhrul Ulum. Para pemirsa, para hadirin, pilih demokrasi apa pilih Islam ini? Islam ya. Islam harga mati. Takbir. Allahu Akbar. Bang Edi, singkat saja, update kasus kilometer 50, apa benar ada dagelan di dalamnya? Proses penegakan hukumnya. Oke, matur nuwun. Ini pertanyaan Bang Edi, kalau siang tanpa mendung jam 12, apa benar ada matahari yang terang gitu? Mirip-mirip itu. Jadi saya nggak mau bilang itu dagelan atau bukan, rekayasa atau tidak, tapi ketika besoknya akan digelar sidang pertama kali tentang KM 50, pengacara kuasa hukum keluarga korban, teman kita Aziz Yanuar, itu tidak hadir. Lalu kepada wartawan mengatakan, enggak, saya nggak mau hadir, itu sidang dagelan, kata Aziz Yanuar, bukan kata Edi Mulyadi. Tapi memang lucu banget, kadang-kadang saya berpikir Sri Mulat pun bisa, udah tutup memang ya, udah kalah. Sekarang yang ngetop-ngetop yang lucu-lucu siapa? Jadi para pelawak kita, komedian kita itu bisa pensiun dini, gulung tikar karena kalah lucu ya dengan para politikus dan para penyelenggara negara. Misalnya hari-hari ini sidang, bagaimana mungkin untuk sebuah peristiwa 6 laskar, pelakunya hanya 2 orang, polisi. Dan pasal-pasal itu yang menyebut polisi ya, polisi menyebut bahwa yang membunuh polisi, ancaman hukumannya di atas 10 tahun, oke? Tapi selama proses, satu pun tidak ada yang ditahan. Padahal ancaman 10 tahun. Terlepas pasal-pasalnya beliau lebih paham, pasal-pasal yang juga diselundupkan supaya seringan-ringannya, tetap aja ancaman hukuman 10 tahun, tapi tidak ditahan. Padahal saya bolak-balik diperiksa polisi, teman-teman mengatakan, tenang Ed, insya Allah lu nggak ditahan. Karena apa? Karena ancaman hukumannya, tapi 5 tahun juga gitu ya. Gitu ya. Jadi ancaman hukuman 5 tahun, polisi penyidik berhak menahan. Tapi ini ancaman 10 tahun tidak ditahan. Bandingkan dengan Habib Rizik yang tuduhannya alhamdulillah saya sehat. Itu berbohong dianggapnya. Padahal waktu Habib ngomong alhamdulillah saya sehat itu dia tidak bisa disebut bohong karena walaupun kemudian terbukti hasil swabnya itu positif, waktu beliau ngomong itu dia belum melihat hasil swabnya. Kecuali dia lihat, wah gue positif, tapi gue simpen aja, alhamdulillah saya sehat. Itu bohong. Ya. Tapi kalau pun itu disebut bohong, kenapa Anda 4 tahun? Padahal disebut menimbulkan keonaran yang oleh majelis hakim, keonaran itu terjadi di dunia media sosial. Ribut di medsos. Padahal ada banyak tokoh-tokoh kita, para penguasa kita bikin hoax, bohong berkali-kali. Kembali ke soal kasus ini. Kasus KM 50. Fadil Imran mengatakan 10 laskar, 6 ditembak, diambil tindakan tegas dan terukur, 4 melarikan diri. Padahal pagi siang itu FPI bikin rilis bahwa rombongan Habib Rizik Syihab dikawal oleh sejumlah mobil, 6 mobil kalau nggak salah, setiap mobil 6 laskar. Tidak 10. Bayangkan ketika saya datang ke sana, ke lokasi KM 50 itu saya tanya kepada saksi-saksi yang di sana, yang dagang, yang pegawai warung segala macam, mengatakan, Pak, ini dari sore sebelum maghrib polisi udah banyak. Jumlahnya bukan belasan, puluhan. Pakai seragam dan preman, termasuk pakai seragam hitam-hitam itu loh. Yang konon katanya sedang mengawal vaksin.
tapi rajin juga mengenal vaksin, hampir ke situ. Jadi jumlahnya puluhan, bos. Jumlahnya puluhan, dan menurut majalah Tempo dalam laporannya, 2 orang berseragam belaras panjang itu mengatakan kepada saksi di sana, tunggu, nanti malam ada kejutan. Jadi sudah diskenariokan, sudah disiapkan. Dan menurut saksi yang saya tanya, mereka memang kata kilometer 50 itu memang daerah tempat favorit bagi polisi untuk melakukan penyergapan. Yang disergap katanya biasanya kalau nggak bandar narkoba ya teroris. Nah malam itu jam 00.30 terdengar suara mobil masuk dari arah masuknya rest area. Jadi rest area 50 itu rest area zaman dulu yang hanya satu baris gitu. Kalau sekarang kan rest area kan ke sini jauh, ada tempat makan, tempat apa segala macam, ada musik. Kalau dulu kan cuma gini aja, keluar gitu kan. Itu rest area lama zaman dulu. Jadi kata si saksi, waktu malam itu mobil masuk itu sudah berisik, kotak, karena apa? Karena roda ban karetnya sudah hilang, ditembak sama polisi. Jadi sepanjang jalan tuh udah tinggal pelek doang. Dan itu sama seperti laporan majalah Tempo dan laporan penyelidikan Komnas HAM, laporan resminya yang kami terima. TP3 dapat dari Menko Polhukam. Nah, jumlah 10 orang itu pertanyaannya, kalau satu mobil diisi 10 orang, yang 4 naik di mana? Di atap mobil, di kap mobil, apa di kolong mobil? 4 orangnya. Karena nggak muat. 6 orang. Lalu kalaupun iya, oke lah mau dijejel-jejelin gitu. Kalau 6 mati, 4 kabur lewat mana? Depan belakang itu puluhan polisi. Mohon maaf ya, Fadil Imron ingin mengatakan, woi anak buah gue bego tuh, 4 orang bisa kabur. Kan begitu artinya. Kalaupun bisa kabur, di sebelah kiri, sebelah warung, belakangnya itu semak-semak sawah. Mau kabur kemana? Sebelah kanan itu ada pembatas, ada jalan tol yang padat. Mau kabur kemana? Ini kan Fadil Imron bohong artinya. Tapi apakah Fadil Imron ditangkap, diperiksa, dipenjara 4 tahun atau kali berapa? Kan nggak ada. Belum biang bohongnya, the king of lip service. Jadi ini sudah diproduksi sebulan 200-300 unit, ya. Nanti kalau saat nanti sudah jadi ada kelaikan operasinya, itu pesanan bisa 3-4 kali lipat. Jadi nanti kalau Mas Tommy ini Mur Pratomo, pemretnya Metro TV waktu itu, kalau Mas Tommy pesen ya tunggu 3 tahun. Jadi dia bilang diproduksi 200-300 unit, itu bohong. Jadi nanti kalau saya jadi orang super kaya, saya butuh pegawai, butuh driver, saya bikin lowongan kerja, berpengalaman, membawa mobil 2 tahun, mobil SMK. Nggak ada dapat saya pegawai sopir saya karena nggak ada SMK. Ini bohong. Nanti kalau saya jadi presiden, saya akan stop impor buah, impor daging. Bohong semuanya, nggak diapa-apain tuh. Gitu loh. Jadi kembali ke soal pengadilan tadi, ya ini pengadilan rekayasa. 2 orang pelakunya tidak ditahan. Lalu yang jadi pembelanya polisi, saksi-saksinya sebagian besar polisi. Ini kan hanya memenuhi asas formalitas saja, supaya seolah-olah memenuhi keadilan masyarakat. Ini sudah kita proses, nanti vonis, nanti kalau Ahmad Tozinuddin bunyi lagi, Ahmad lu kurang kerjaan, ini kan udah divonis. Kurang kerja, Edi, lu kurang kerjaan. Saya masih tidak percaya. Jadi gitu bos. Jadi kalau ditanya ya persis seperti kata Profesor Suteki, ini SSK, suka-suka kami. Suka-suka mereka, gua mau begini, gua yang kuasa, mau apa lo? Lo ribut mulu, lama-lama gua tangkap lo. Lo bunyi berisik mulu, lama-lama gua tangkap, gua yang kuasa, lo mau apa? Nah, kalau Pak Kiai di sini bunyi ya, walaupun tadi beliau tadi ya, saya sudah hampir pada sampai kesimpulan, mohon maaf dengan segala hormat, nggak laku. Ayat, hadis, nilai-nilai agama yang kita sampaikan kepada mereka, mohon maaf, tanpa bermaksud mendahului takdir Allah, nggak laku. Mereka nggak peduli bos, nggak peduli. Saya dengan mata kepala saya sendiri, aksi terakhir demo besar sebelum pandemi itu 18 Desember. Saya sebagai wartawan meliput di perapatan jalan astagfirullah, Majapahit yang depan Setnek. Itu ternyata saya juga baru tahu hari itu bahwa saya kira gas air mata itu bisa dilontarkan bukan hanya lewat senjata, tapi ada alatnya kayak peluncurnya, sekaligus banyak gitu loh. Ada. Dan itu yang nganter mobil peluncurnya ke depan dekat demonstran, di belakang itu
motor trail, 2 orang, satu pegang motor, satu lagi pegang satu dus isinya gas air mata untuk diantar ke sana. Lalu saya dengan mata ke masjid, jarak saya hanya dari sini mungkin ke situ 5 meter, 8 meter. Itu komandan lapangan mengatakan dengan mulutnya, hajar, bantai, basmi mereka, bantai, bunuh mereka. Itu begitu, bos. Saya waktu itu saya lupa juga, ya Allah kalau gue ambil gambarnya enak juga nih. Nggak sempat, saya terkesima, oh dari bawah sudah ada instruksi seperti itu. Jadi kalau kita lihat di grup-grup WA, video-video waktu omnibus berapa, Bawaslu digepukin segala macam, itu ya doktrinnya begitu. Walaupun beliau akan mengatakan nggak bisa cuma perintah komandan, saya kan cuma merintah, tapi memang faktanya seperti itu. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Bang Hosinuddin. Siap. Saya udah menyatakan mosi tidak percaya ya, walaupun sudah ada vonis tetap saya akan kejar terus. Kalau ada yang sampai lubang semut, saya sampai ke lubang undur-undur sajalah. Ini satu pertanyaan yang sifatnya pribadi ini ya. Apa yang memotivasi Anda kok bisa sedemikian nekat? Kalau boleh saya pakai istilah nekat ya. Ketika mengambil amanat untuk mendampingi Ustadz Farid Okbah, kasusnya teroris yang dilawan Densus. Ini bukan main-main ini. Kok bisa sedemikian nekat ini? Apa ini yang melatar belakangi? Dan kalau bisa tularkan itu kepada kami. Waduh. Oke. Curhat dong ini. Curhat. Takbir. Di dalam teori motivasi itu ada beberapa motif yang membuat orang bergerak. Ada orang bekerja mendapat ujroh atau upah. Jadi motivasi materi. Dia dipanggil oleh atasannya, ya kan? Ada project dan project itu nilainya besar. Telepon langsung begigas, bangun langsung ganti baju menghadap itu. Itu motivasi duitnya tinggi itu. Gak ada Allahu Akbar, Allahu Akbar, sholat subuh itu. Berat sekali dia. Jadi dia motivasi ruhiyahnya rendah ya. Tapi kalau subuh itu ada mobil bosnya tanya, cepetan deh buru kita ketinggalan nih, langsung cegigak gitu. Apalagi ada dolar gitu, waduh langsung. Ini bicara tentang motivasi gitu. Nah, adapun bagi seorang muslim, motivasi tertinggi yang membuat dia bergerak itu adalah motivasi akidah dan terkesima. Dengan apa? Dengan janji Allah. Apa itu? Ridho dan surganya. Jadi bohong kalau orang beramal itu tidak ada motivasi. Bohong ada orang itu beramal tidak pamrih. Semua pasti pamrih. Tapi pamrih yang tertinggi yang akan mendorong orang itu bergerak, ya pamrih pahala dari Allah, ridha dari Allah. Jadi kalau kita sudah melihat pamrih dari Allah, dimensi yang hendak kita capai bukan hanya dunia, tapi juga akhirat. Sehingga kalau kita sudah melihat akhirat, ancaman yang diberikan kepada manusia, ya, yang dikira akan memutus kemaslahatan kita dengan datangnya kematian, seolah-olah dengan datangnya kematian kemaslahatan itu putus. Bagi orang yang punya motivasi akhirat, dimensinya sampai ke surga, loh ini bukan putus tapi disambung dengan kenikmatan yang maha kekal di surga. Takbir. Loh kalau orang sudah memang pengen ketemu dengan Allah, diancam apa bisa? Itu motivasinya. Yang kedua, sebenarnya ini ujian keimanan kita, apakah benar kita itu mengaku muslim dengan menganggap siapapun yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah itu saudara kita. Jangan mengidentifikasi saudara itu berdasarkan organisasi, mazhab, aliran. Boleh saja kita beda kunut, tidak kunut, tapi kalau sudah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bela. Itu saudara kita. Mohon maaf, saya ketemu langsung dengan Ustadz Farid ya saat mendampingi. Sebelumnya memang sering saya mengikuti ceramah beliau dari YouTube, tapi
belum bertemu langsung. Beliau pun ternyata tahu saya dari YouTube juga gitu. Jadi pertama kali BAP langsung pelukan itu. Jadi Bang Ismar, wah kalau gitu Ustadz Farid aja nih kayaknya udah kenal. Padahal kenal dari YouTube juga beliau. Jadi kita jangan sampai nanti dianggap bersaudara dengan saudara muslim tuh palsu gitu loh. Katanya persaudaraan karena Islam, tapi begitu membela pilih-pilih begitu. Ada resiko nggak? Lah, siapa yang bilang berjuang itu tidak punya resiko? Monggo Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Monggo Pak Yai. Kami lanjut dulu ya. Iya. Sekarang kalau kita bicara risiko, memangnya hanya berjuang yang berisiko, yang korupsi juga berisiko. Coba bayangkan, orang di partai politik, sikot kanan sikot kiri, korupsi, ditangkap KPK, berisiko tidak? Berisiko, tapi masih banyak orang sekarang rebutan jadi caleg, jadi bupati, bahkan jadi capres. Nah kita sekarang itu harus mengambil pilihan yang resikonya di hadapan Allah itu punya pahala yang paling besar. Apa itu? Ya dakwah. Tidak ada pahala yang paling besar ketimbang dakwah, membela saudara muslim. Kalau ada kebaikan dari sana kan kita dapat investasi pahala dari kebaikan yang kita tebarkan. Misalkan apa yang saya sampaikan ini menjadi pemicu semua orang saling membela, saling berbicara. Kan selama ini begini, rezim ini bawa dua narasi, satu menakut-nakuti, dua membodoh-bodohi. Maka kita harus lawan dengan dua narasi, satu mencerdaskan umat, kedua memberanikan umat. Makanya saya sering berseloroh kalau saya ngisi diskusi itu. Nah kata Prof. Suteki membawa sajam saya. Apa itu sajam? Senjata tajam. Apa senjata tajamnya? Gunting. Apa fungsi gunting? Untuk mutus urat takut umat, biar tidak ada lagi ketakutan umat ini. Karena selama ini mungkin sama juga punya pikiran ingin membela dan sebagainya, tapi takut khawatir dengan sesuatu yang sebenarnya tidak berdasar. Jadi seolah-olah rezeki itu yang ngatur rejim dan hidup mati itu yang ngatur rejim. Kita berkali-kali mengatakan ar-rizqu biyadillah, kan? Yang menyebabkan kematian itu datangnya ajal. Tapi di SP1 oleh rejim aja udah ketakutan itu. Memang yang seperti ini harus diputus surat takutnya. Dan keberanian itu muncul tidak instan, ya pembiasaan gitu loh. Pembiasaan. Dan sampai pada titik urat takut kita udah putus, itu ya ancaman-ancaman itu bikin ketawain aja begitu loh. Karena kita sudah tahu ujungnya itu sampai di mana gitu. Nah, ini yang harus kita tularkan kepada umat. Jangan takut untuk melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar. Lah mereka yang bohong aja nggak ada takutnya. Bohong dari 11.000 triliun, tidak akan import, buyback Indosat, apalagi Pertamina, macam-macam lah. Mobil SMK udah bahas tadi Pak Kiai. Katanya tadi ceritanya fasih banget begitu lah. Jadi mohon maaf ketika kita pun mengkritik dan rejim itu membatu begitu. Enggak salah juga kita. Tetap dapat, kenapa? Kita memang mau cari pahala, cari ridha Allah. Soal rejim berubah atau tidak itu kehendak Allah. Tapi kewajiban kita mencerdaskan umat dan memberanikan umat. Dan insya Allah dari keberanian umat dan kecerdasan umat ini akan bangkit. Tidak tiap hari, tiap tahun pemilu ditipu-tipu gitu loh. Ini awas nih, ada pemilu lagi, ada pilpres lagi. Pokoknya nanti ada yang kecewa karena pilpres lagi, nggak saya openi sekarang. Kalau dulu masih saya sayang-sayangi, sudah saya bilangin udah nggak usah pilpres, ya daripada nggak ada kan mendingan lebih baik gitu. Ini pilihan terbaik di antara yang terjelek gitu. Nah ini kan nggak punya visi, umat belum cerdas. Visi perubahan yang benar itu seperti apa? Visi perubahan itu dicapai dengan cara apa? Nah karena umat ini belum cerdas, kita cerdaskan. Kalau umat ini cerdas, maka dia berani mengatakan tidak,
Kami tidak akan mau dengan pemilu demokrasi cerdas itu. Tidak, kami tidak mau ditipu lagi dengan pilpres. Tidak, kami tidak mau ditipu lagi dengan partai ini partai itu. Kami inginkan Islam. Ya, takbir. Kami inginkan syariat yang berdaulat, bukan hukum rakyat. Nah, ini kecerdasan ini kan tidak instan, butuh forum-forum, butuh diskusi-diskusi. Karena kadang memang ada orang yang sudah dikecewakan dengan fakta pun cepat lupa. Nah, benar kata Bang Edi tadi, siapa yang bilang orang Indonesia mudah lupa dan mudah memaafkan. Nah, ini yang menjadi persoalan kita. Dan tadi kalau pertanyaan kenapa bisa senekat itu, sebenarnya gak nekat, biasa-biasa aja gitu. Karena kita itu terlalu lebay gitu. Bukan nekat, biasa saja menyampaikan kritik, ada data, ada sumber. Misalkan saya sebut Jokowi bohong, ada datanya, ada sumbernya, 11.000 triliun di kantong. Kecuali tidak ada sebab saya kritik, wah ini kok nekat banget. Loh, ada faktanya. Saya sebut ya semua itu kepentingan oligarki, undang-undang Omnibus Law itu bermasalah, ya ada faktanya, diputus oleh MK tadi, ambigu keputusannya, katanya inkonstitusional tapi bersyarat gitu. Ada Profesor Setek itu nanya, gimana Mas Ahmad ini maksudnya? Sederhana Prof, saya analogikan begini, zina itu inkonstitusional sepanjang tidak dibangun akad nikahnya selama 2 tahun. Ya kalau zina inkonstitusional, ada ngapain nunggu 2 tahun? Berarti zina selama 2 tahun tetap dilegalisasi dong. Dan itu yang terjadi, langsung diambil alih oleh Jokowi. Semua aturan turunan tentang Omnibus Law tetap berlaku sampai 2 tahun ke depan. Kan begitu tafsirnya jadinya. Dan memang undang-undangnya tidak dirubah di aturan turunannya, tetap diberlakukan sebagaimana apa yang sudah dikeluarkan begitu. Jadi saya kira itu, insya Allah kita itu hidup di dunia ini sementara. Tujuan hidup di akhirat itulah yang akan membimbing kita untuk pikirannya itu jauh gitu. Coba apa yang menyebabkan Sumayyah itu tidak takut dengan ancaman yang ada dirinya, padahal dia sudah dekat kematian. Ketika Rasulullah mengingatkan agar sabar, kepada keluarga Sumayyah, Ammar bin Yasir, sabar wahai keluarga Yasir, sungguh tempat kalian kelak di surga. Maka Sumayyah mengatakan, sungguh ya Rasulullah, seolah aku telah melihat surga itu. Jadi jangkauan pikiran kita yang sampai surga itulah yang kemudian akan menihilkan ancaman di dunia ini, menjadi enteng gitu loh. Jadi kalau ada beban berat itu ditarik mata kita ke akhirat, oh enteng ini persoalan ini. Kenapa? Ada perkara yang lebih besar yang harus kita pertanggungjawabkan kelak di akhirat. Nah, visi itu yang membuat semua hambatan atau ancaman atau apapun itu menjadi ringan. Walau semua itu butuh latihan. Dan insya Allah kalau kita bareng-bareng berjamaah akan cepat gitu ya kan, proses duplikasi itu cepat nulari gitu. Jadi pengecut itu juga nulari. Nah, pemberani juga nulari. Makanya kalau mau jadi pemberani kumpul dengan singa, jangan kumpul dengan meong. Nanti dikasih ikan asin aja udah kesenengan. Makasih. Oh iya, nasi goreng. Takbir. Allahu Akbar, luar biasa. Para hadirin yang dirahmati Allah, alhamdulillah telah hadir di tengah-tengah kita Kiai Haji Muhammad Makmun, ya. Sugeng rawuh Pak Kiai. Bahwa beliau tadi bersama para ulama yang lurus, saya menyebutnya ulama yang lurus, melakukan audiensi dengan DPRD Jawa Timur. Nah, perlu sekali kami yang di sini mengetahui apa hasil audiensi tersebut, Pak Kiai. Nyumbanggaken. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Para alim, para ulama, para kiai, guru-guru kita, orang tua kita yang tidak saya sebutkan satu persatu, para tokoh-tokoh nasional yang hadir, Masya Allah, Bang Edi, Bang Khosinuddin, dan lain-lain yang saya hormati. Kalau Mas Khosinuddin sudah sering ketemu,
Kalau Bang Edi jarang-jarang, masih sekali ini barangkali ya. Kalau Bang Ali sudah sering ketemu. Dan yang saya hormati para hadirin semua, benar, mohon maaf pertama saya terlambat. Perkiraan saya tadi tidak sampai jam 8 saya sudah sampai di sini. Tetapi karena situasi di sana sangat menyenangkan. Belum pernah Jawa Timur itu para ulamanya berkumpul kompak yang merepresentasikan seluruh wilayah. Demikian juga dugaan sebelumnya ternyata meleset, tetapi melesetnya positif. Ini tadi langsung ditemui oleh Ketua DPR di Jawa Timur, yang ketuanya kebetulan dari PDIP, dan disambut dengan baik sekali. Dan semuanya apa yang menjadi inspirasi kita ini langsung akan disampaikan ke semua pihak yang terkait. Jadi akhirnya dengan itulah kita senang. Kemudian acara di malam hari ini saya harus terlambat, tapi saya masih senang sekali juga karena walaupun terlambat masih dicinteni. Pak Slamet Sugianto ini luar biasa. Saya juga tidak mengira ini hari ini seperti ini. Sebelumnya ada utusan Pak Dr. Ali itu ke saya, tapi tidak ketemu. Entah siapa yang ke sana itu, tidak ketemu saya. Para hadirin, sekilas apa yang disampaikan oleh para kiai, para habaib di Jawa Timur tadi pada intinya adalah menuntut keadilan, terutama agar Habibana Muhammad Rizik bin Syihab dibebaskan. Itu intinya. Berikut juga yang lain juga disebut, tetapi intinya bagaimana Habib Rizik dibebaskan dengan tanpa syarat, karena memang beliau sebenarnya tidak bersalah. Itu saja barangkali apa yang saya sampaikan oleh dari Jawa Timur, dan ini barangkali juga menyenangkan terhadap hati para ulama di Tulungagung. Itu saja barangkali. Kurang lebih yang mohon maaf, saya memang tidak ahli dalam narasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Semoga apa yang diupayakan para kiai, para habaib, para ulama-ulama kita mendapatkan hasil yang positif, dan apa yang diupayakan oleh para beliau ini mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Baik, para hadirin yang dirahmati Allah, waktu sudah menunjukkan jam 9:30 lebih 5. Selanjutnya adalah ada sesi tanya jawab. Karena waktu sudah semakin malam, menunjukkan malam, ya. Sesi tanya jawab ini saya batasi hanya dua pertanyaan, tiga pertanyaan yang nanti bisa ditujukan kepada yang dituju, yang sedang duduk di depan, ya. Dengan menyebutkan nama dan sambil laporan asal atau tempat tinggal. Baik, sesi tanya jawab dimulai. Kepada yang bertugas menyiapkan mic-nya agar disiapkan. Barangkali ada yang mengacungkan tangannya untuk bertanya. Monggo, Bapak. Okay.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Sebelumnya saya minta maaf yang terhormat, yang termasuk idola saya Bang Edi Mulyadi. Perkenalkan saya, nama saya Agus, domisili di Desa Ngantru. Wilayah Tulungagung juga Bang Edi. Termasuk saya sendiri pribadi ya, saya kenapa kecewa saat ini terhadap Bapak Presiden Bapak Presiden Jokowi. Karena saya sendiri saat ini korban, terus terang saya korban penipuan, dalam hari ini janji Pak Jokowi terhadap saya pribadi ya, bukan sekarang semua masyarakat, dengan teman komunitas saya. Karena saya di sini mantan drivernya BBM Pak Edi. Termasuk kemarin tuh tahun 2017 itu teman-teman saya sejumlah 1095 AMT itu menuntut hak-hak kami. Dan itu pun saya pernah berhadapan langsung dengan Bapak Jokowi di depan istana. Dikala itu dengan teman-teman saya itu bersama teman-teman saya dikala Pak Jokowi itu pulang mau ke Bogor, itu teman-temannya menghadang teman-teman saya. Bertepatan ya alhamdulillah Pak Jokowi mau berhenti Pak Edi, karena mungkin terpaksa mungkin ya. Dikala itu karena proses-proses dari pengadilan semua AMT itu dimenangkan dengan kita AMT, terus tapi ujung-ujungnya juga hanya janji-janji tok dari pihak Desnaker, dari pihak penangannya PT juga hanya itu saja. Akhirnya kita dengan teman-teman langsung minta ke Pak Jokowi, dan Pak Jokowi sendiri justru pernah menjanjikan dengan teman-teman dan saya utamanya 2 minggu tuntas. Nanti kamu kalau sudah 2 minggu nanti kamu diusahakan kembali kerja dan hak-hakmu akan dipenuhi. Pertanyaannya, pertanyaan saya mungkin Bang Edi lebih mungkin bisa, maksud saya cerita itu tentang itu, apa ada kabar itu Bang Edi? Terima kasih sebelumnya. Mungkin ada kurang lebihnya sementara seperti itu, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Edi, curhat dari Mas Agus tadi ditanggapi. Pertanyaan yang kedua atau kalian digabung aja? Oke, silakan belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Son Haji Pojok Ngantru. Maaf, Purjo Ngantru. Untuk Bang Edi, untuk KM 50 kasus itu, kalau misalkan kalau di sini kan buntu sudah, kayaknya sudah impossible untuk clear ya. Sama selain jurnalis mungkin tim pengacara bisa dimasukkan. Mungkinkah kita kalau Amnesty International apakah juga buntu karena mereka belum tentu pro Islam? Kita punya Robitoh Alam Islam, Robitoh dan Aliansi Journalism Muslim Internasional ya. Mungkin bisa sama Turki kan sangat perhatian juga terhadap bukan Indonesia tapi muslim-muslim yang didolimi. Ada channel ke sana enggak ya? Kalau memungkinkan Bang Edi bisa YouTube mengangkat-angkat itu sehingga biar bisa ke Al Jazeera nyiarkan semua, jadi internasional tahu bahwa kita itu enggak beres terhadap kedoliman terhadap orang-orang Islam. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Satu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas waktunya. Kalau melihat judul di terpampang spanduk itu memang cukup greget. Refleksi 2021 potret hukum atas para ulama, habaib dan aktivis.
Saya yakin yang berada di depan ini semuanya insya Allah di antara figur-figur baik ulama, habaib maupun aktivis. Dan saya juga tidak asing dengan Bapak Kiai Makmun ini, bahkan pernah sekamar waktu saya ketika aksi 212. Masih ingat ya Kiai Am? Jadi ini sebuah kenangan atau mungkin semacam reuni gitu, Ustadz ya, Kiai Makmun ya. Juga tidak mengecilkan yang lain. Insya Allah semuanya yang hadir di sini banyak yang mengalami satu peristiwa yang tentu sangat mengguncangkan. Dan rentetan kejadian peristiwa ini kita coba refleksikan dalam acara malam hari ini. Terus terang melihat judul ini saya juga bingung, saya harus mulai dari mana ini. Tapi yang jelas saya mencoba memotret kondisi faktual yang terjadi di negeri ini. Melihat fakta-fakta yang terjadi memang ya sungguh sangat miris, bahkan mengerikan. Mungkin dalam kurun waktu sejak Orde Lama hingga Orde yang sekarang ini, mungkin prestasi rezim sekarang ini sungguh luar biasa. Dengan waktu yang relatif pendek, 2 periode belum habis, tapi capaiannya sungguh luar biasa. Termasuk dari sisi hutang pun juga sangat luar biasa, apalagi yang lain. Dan tentu saja problem-problem yang kita hadapi ini sebenarnya cukup kompleks, baik dari sisi tentang masalah politiknya, hukum, sosial, dan semuanya. Tentu taubahnya seperti mengurai benang kusut. Saya yakin Ustadz Ahmad Kozinuddin yang saya sudah sangat hafal dan karena sering melihat di YouTube-nya, juga Pak Edi Mulyadi ini ya wartawan yang sedikit nakal tapi ngangeni. Juga Ustadz Fakhrul Ulum maupun Ustadz Dr. Ali. Di sini coba kita melakukan satu kilas balik. Mungkin perjalanan dakwah kita baik di skup lokal maupun nasional, bahkan juga internasional. Karena memang problemnya ini bukan problem lokal nasional, tapi sudah mencakup internasional. Karena persoalan yang kita hadapi ini adalah merupakan akumulasi dari persoalan-persoalan yang memang saat ini sedang dihadapi oleh umat manusia, khususnya juga kaum muslimin. Satu hal yang saya sampaikan, problem yang saat ini harus kita urai adalah satu, bagaimana kita ini keluar dari situasi yang sedemikian krusial atau sedemikian rumitnya. Dari mana kita harus memulai dan apa yang harus kita lakukan. Maaf kalau di sini mewakili ada yang dari tataran dari sisi normatif, semacam teoritis, tapi juga ada yang masuk wilayah ya aplikasi dan action atau tindakan langsung menghadapi problem-problem keumatan. Nah, saya harapkan dari dua saluran atau dari dua ranah ini, insya Allah nanti akan bisa ketemu. Saya yakin problem apapun yang kita hadapi untuk saat ini umat Islam harus kita selesaikan. Nah, ujung-ujungnya solusi yang kita harapkan nanti jelas bagaimana Islam bisa tegak di muka bumi ini, wabil khusus di Indonesia. Pertanyaan saya yang kedua, metode thoriqoh yang harus kita gunakan, bagaimana kita memecahkan problem-problem yang kita hadapi saat ini, baik problem yang bersifat ideologis maupun problem yang bersifat politis. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini saya tujukan kepada semua narasumber. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Edi, ditanggapi curhat Mas Agus tadi. Mas Agus, aduh, saya hampir nangis tuh dengar ceritanya. Itu jawabannya seperti kata Om Khozin Tudi tadi ya, bahwa
Bismillah orang-orang lain komisaris, Bismillah staf khusus presiden. Kalau suruh nanya. Ya sebetulnya gini Mas, saya sih tidak ingin menyalahkan teman-teman ya Mas Agus segala macam bahwa upaya-upaya itu sudah bagus, sudah maksimal, sudah luar biasa yang bahkan tidak dilakukan oleh banyak teman yang lainnya. Bahkan bisa sampai mencegat rombongan Jokowi itu kan luar biasa sekali. Tapi ya memang tabiatnya begitu Mas, beliau ininya ya. Orang jangankan cuma janji mulut, itu di daerah mana itu yang bawa traktor diambil lagi traktor loh, itu bukan cuma omongan loh. Waduh, dahsyat sekali, itu luar biasa sekali. Ya tapi ya gitulah, jadi perlu stok kesabaran yang lebih banyak gitu ya. Tapi kita berdoalah, mudah-mudahan Allah beri pertolongan dengan cara yang lain. Amin. Nah, kalau lewat yang situ sih bukan lagi-lagi tidak bermaksud mendahului takdir Allah, tapi bisa kebaca kurang lebih seperti apa. Kepada Pak Son Haji, ini ide bagus sekali karena memang di kita ini ada beberapa anggota TP3 lawyer internasional yang biasa beracara di pengadilan-pengadilan internasional. Antara lain Pak Adnan Wirawan, itu lawyer internasional, dan memang ide dia juga yang akan membawa kasus ini ke pengadilan HPBB dan seterusnya dan sebagainya. Nah, kita sudah mulai, sebelumnya pun sudah menjalin komunikasi, bahkan sampai hal-hal teknis, bagaimana caranya dan sebagainya, berapa biayanya sudah kita bicarakan. Tapi yang Mas Son Haji sebut tuh malah baru kepikiran sama saya malam ini ke negara-negara Islam. Ya tadi semacam Al Jazeera, Turki dan segala macamnya. Itu bagus sekali, nanti saya coba sampaikan soalnya ke teman-teman bagaimana caranya. Cuman kalau berharap dari YouTube, walaupun YouTube itu internasional ya, ditonton siapa aja, menurut data YouTube saya, penonton saya nggak sampai ke sana-sana tuh. Ada Amerika cuma 1,8%, nggak banyak tuh. Yang paling banyak ada di Malaysia, Singapura, Korea, tapi total nggak sampai 3% dari total penonton saya. Mungkin nanti kalau Allah tolong bisa lebih mendunia lagi. Tapi terima kasih banyak atas saran-sarannya, ya bagus sekali. Untuk yang terakhir tadi biar teman-teman yang lain aja yang menjawab. Saya demikian saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan yang ketiga dari Abah Hirul tadi. Saya minta dari Dr. Ali, Dr. Fahrul Ulum, dan Bang Hasinuddin ya, singkat mawon karena keterbatasannya waktu. Jadi atas semua problem ini mengurainya kita mulai dari mana? Dan metode yang tepat ya, untuk keluar dari permasalahan ini metode apa? Singkat mawon, Ustaz. Tafadhol. Kalau singkat ya wangen. Ya ibarat seorang dokter ya. Tapi kalau saya bukan ibarat, tapi benar-benar dokter gitu. Jadi kalau mendiagnosa suatu penyakit itu harus ya sebabnya dulu ya. Ada batuk lama, berat badan semakin kurus, nafsu makan menurun. Nah, itu penyebabnya apa? Kalau cuma berpikir gejalanya saja yang nampak, batuk dikasih obat batuk, kurus dikasih makan bergizi, nafsu makan menurun kasih vitamin, tidak akan sembuh. Harus ada pemeriksaan lebih lanjut, di foto rongsen, dicek dahaknya, ternyata TBC, maka harus diobati dengan obat TBC. Nah begitu juga dengan masyarakat ini, walaupun permasalahan itu kompleks lah, problemnya itu kompleks, mulai dari pendidikan, ekonomi ya, mulai dari kesehatan ya dan sebagainya, maka pangkal persoalannya itu karena tidak diterapkan hukum Allah ini. Maka solusinya ini adalah hukum Allah ini harus ditegakkan. Nah bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Tiada lain adalah mengikuti metode baginda Rasulullah SAW. Karena Rasulullah ini satu-satunya teladan kita. Harus kita ikuti bagaimana metode dakwah Rasulullah. Ketika beliau berdakwah di Makkah, maka beliau melakukan dengan dakwah fikriyah, pemikiran.
merombak perubahan masyarakat dengan cara merubah pemikirannya, bukan dengan senjata, bukan dengan bom. Kalau kita ingin merubah seseorang, bukan kepalanya diantemi sampai benjut, tetapi yang dirubah adalah pemikirannya, fikriyah. Di samping itu juga dakwah yang dilakukan oleh Rasul adalah siasah politik. Politik dalam arti bukan melulu mencari kekuasaan, tidak. Politik adalah riyati sunil ummah, melayani dan mengurusi urusan umat dengan hukum-hukum Islam. Itu politik Islam. Maka ketika kita menyampaikan kepada masyarakat, mendidik masyarakat bahwasanya problem yang ada ini, masalah ekonomi, pengelolaan tentang kekayaan alam ini, itu kalau dikelola dengan hukum-hukum sekuler, tidak berdasarkan pada hukum Allah, pasti akan membawa mudarat. Kita jelaskan kepada masyarakat. Nah, ini namanya melakukan aktivitas politik, membina masyarakat dengan politik. Kita menyampaikan kepada penguasa tuntutan pengadilan, tuntutan keadilan, sebagaimana para ulama ini juga. Ini ada bagian juga dari aktivitas politik. Karena persoalan utama kaum muslimin adalah persoalan di politik. Ya, ini tidak diterapkan hukum-hukum Allah. Di samping itu juga, ya, dakwah yang dilakukan, ya, selain fikriyah, ya, selain juga politik, ya, yakni juga yang ketiga tidak dilakukan dengan kekerasan, gitu ya, lamatiyah, lanunwah, ya, tidak dengan kekerasan. Nah, Rasulullah juga melakukan satu pembinaan pengkaderan dari mulai kader ini, ya, dari kader-kader ini kemudian mereka siap untuk membawa ide, mengemban dakwah ini disampaikan kepada masyarakat, terus masyarakat akhirnya nanti akan muncul satu kesadaran di situ. Intinya kalau kita ingin merubah masyarakat harus mengikuti metode dakwah Rasulullah. Cuma yang terakhir, ini yang melenceng ya, mohon maaf ya, saya hanya mengingatkan, mungkin pertanyaan Bapak Agus tadi itu betul-betul sangat renyuh ya, Pak Agus tadi dari Ngantru tadi. Saya hanya mengingatkan sebuah hadis. Rasulullah mengatakan, dengarkanlah, ya, dengarkanlah. Apakah kalian belum mendengar? Kelak nanti akan muncul setelahku itu penguasa. Barang siapa yang mendatanginya dan membenarkan kedustaannya dan mendukung kezalimannya, maka Rasulullah mengatakan, laisa minni walastu minhu walaysa yaridu alayal haub. Dia bukan golonganku dan saya bukan golongannya, dan kelak dia tidak akan bisa menemuiku di telaga haud. Barang siapa yang tidak membenarkan kedustaannya dan tidak menolong kezalimannya, maka Rasulullah mengatakan, fahuwa minni wa ana minhu wa sayyidu alayal haud. Dia termasuk golonganku dan saya termasuk golongannya. Maka kelak dia akan ketemu saya di telaga. Kita mengharap akan bertemu dengan baginda Rasulullah. Sudahlah, tidak perlu percaya dengan pemimpin yang bohong. Tidak usah menolong kezalimannya. Baik, itu pesan saya. Langsung mawon, Dr. Ulum. Ya, terima kasih. Potret hukum saat ini buram. Jadi memang harus dijernihkan. Buramnya karena memang penerapan sistem yang rusak, yang sistem ini melahirkan tata perekonomian yang kacau, pemerintahan yang kacau, hukum yang kacau, munculnya para demagog. Demagog itu orang yang berbicara seakan-akan untuk rakyat padahal untuk kepentingan dirinya sendiri. Ini karena memang sistemnya. Ya, karena memang sistemnya. Jadi untuk menjadi baik itu ada dua. Satu, orangnya dirubah. Dua, sistemnya dirubah. Maka dari itu memang yang harus kita lakukan saat ini adalah merubah orang dan merubah sistem. Dan itu dilakukan dengan pembentukan pola pikir. Kalau pemikiran dari seluruh masyarakat ini nggak pernah berpikir untuk berubah, ya selamanya akan seperti ini. Maka dari itu pola pikirnya dulu yang dirubah. Karena apa? Pemikiran itu memimpin perbuatan. Pemikiran itu memimpin perbuatan. Jadi yang harus dirubah adalah pemikirannya. Landasannya apa? Akidah yang lurus. Apa akidah yang lurus itu? Akidah Islam.
Seperti itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bang Hosinuddin. Sederhana. Kita ini kan nggak bisa ngarang-ngarang gitu ya. Nanti kalau ngarang-ngarang seperti orang komunis. Orang komunis itu ngarang. Ada masyarakat adil, makmur, tanpa kelas, yang disebut dengan masyarakat komunisme. Tapi sejak komunis ditelurkan Marx sampai hari ini itu tidak ada itu masyarakat komunis, itu nggak ada. Ternyata ya masyarakat itu ada tugas kewajiban yang beda-beda, ada posisi yang berbeda, ada yang jadi majikan, ada yang jadi pekerja, ada yang jadi guru, ada yang jadi murid, ada yang jadi pejabat, ada yang jadi rakyat. Jadi berarti teori komunisme itu bertentangan dengan fitrah. Bahkan ketika Republik Komunis didirikan di Soviet itu dia tidak menyebut dirinya sebagai Republik Komunis, tapi Uni Republik Soviet Sosialis. Kenapa tidak disebut komunis? Karena adanya negara itu membuktikan masih ada kelas. Kalau nggak ada kelas itu nggak ada negara, nggak ada rakyat, nggak ada pemimpin. Harusnya semua sama rata sama rasa. Jadi itu membuktikan bahwa teori komunis itu utopis dan nggak ada contoh nih. Jadi kalau kita merubah masyarakat itu harus merubah masyarakat yang ada contoh nih. Kalau hari ini bapak-bapak masih terkesima dengan komunismenya PKI, berarti bapak-bapak cuma ditipu karena masyarakat komunis itu tidak ada contoh nih. Bahkan Soviet sendiri sudah gagal. 1991 Soviet gagal. Yang kedua, masyarakat kapitalis yang katanya sekulerisme, yang katanya kedaulatan rakyat. Kedaulatan rakyat itu tidak ada contoh nih. Yang ada kedaulatan oligarki. Yang hari ini undang-undang dibuat oleh presiden, dibuat oleh DPR, itu bukan undang-undang untuk rakyat, itu undang-undang hasil kolaborasi oligarki dan partai politik, makanya menguntungkan para kapitalis, para cukong, para asing gitu. Jadi demokrasi yang kedaulatan rakyat itu ra ono contoh nih, itu sama saja utopia, mimpi. Jadi bagaimana mungkin kita memperjuangkan sesuatu yang mimpi? Nah terakhir, kalau mau lihat contohnya Islam yang dibawa apa Kanjeng Nabi, yang dilanjutkan oleh sahabat. Apa? Kedaulatan di tangan syariat, diterapkan syariat secara utuh, diterapkan dalam institusi khilafah. Ono contohnya orang, ono contohnya pernah terjadi ya, pernah bertahan berapa lama? 13 abad. Bayangkan, komunisme Soviet itu nggak sampai 100 tahun, dan itu bukan komunisme, baru sosialisme. Orang no contoh nih masyarakat tanpa kelas. Tapi kalau masyarakat Islami, akeh contoh nih. Masyarakat Islam yang pertama itu adalah masyarakat yang dibangun oleh Rasulullah SAW saat beliau mendapatkan kekuasaan di Daulah Madinah. Apa itu masyarakat Islami? Yakni masyarakat yang kehidupannya diatur dengan syariat Islam. Walaupun masyarakat tadi ada yang non Muslim. Loh, ketika Kanjeng Nabi memimpin masyarakat Madinah itu tidak semuanya Muslim. Ada Ahlul Zimmah, ada Majusi, ada Nasrani, ada Yahudi. Yahudi saja ada Bani Koinuko, Bani Nadir, Bani Quraizoh. Jadi kalau ada yang mengatakan, loh kalau mau menerapkan syariat Islam ya bagaimana umat yang lain? Ya diatur sebagaimana Rasulullah dulu mengatur umat yang lain bagaimana. Oh, Ahlul Zimmah itu dilayani hak-haknya sebagai warga negara. Untuk urusan agama mereka dibebaskan dengan agamanya sendiri. Tapi untuk urusan publik mereka tunduk. Kalau Ahlul Zimmah mencuri ya tetap dipotong tangan, mereka berzina ya tetap dirajam, tapi kalau mereka berbuat baik ya dilindungi. Kalau ada yang mengganggu Ahlul Zimmah ya akan dibalas oleh negara. Kan apik nek contohnya kaya ngono. Kan sekarang ini yang diberikan kita kan contohnya yang jelek-jelek. Kalau negara Islam, Suriah. Lah Suriah kok negara Islam? Itu negaranya Bashar Assad yang membantai kaum muslimin sendiri, rakyatnya sendiri. Terus yang kedua, kayak apa contohnya? Seperti Khalifah Abu Bakar, Umar, Utsman. Itu jelas ono contoh nih. Jadi hari ini jangan ngarang perjuangan sendiri. Misalnya ngarang perjuangan begini, oh pertama ikut pemilu menangkan, nanti punya orang di parlemen bikin undang-undang yang Islami, dan setelah itu Islam bersuku berkuasa. Iya ora ono contoh nih. Ngarang contoh dhewe. Dadi praktekno ya ora ono hasile. Hasilnya malah melu korupsi. Bener apa bener? Leres napa leres bapak-bapak? Takbir. Jadi kalau saya itu berpikir yang praktis saja, sing ono contone. Nah, siapa yang memberi contoh yang terbaik? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah para hadirin yang dirahmati Allah, kita telah berada di penghujung acara.
yakni pembacaan pernyataan sikap, yang dalam hal ini insya Allah akan dibacakan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muhammad Ma'mun. Kepada beliau, tafadhol, beberapa peserta diminta untuk maju ke depan mendampingi beliau dalam membacakan pernyataan ini. Beri bentar. Bismillahirrahmanirrahim. Pernyataan bersama Ijtima ulama dan tokoh Tulungagung tentang tuntutan pembebasan HRS, pengusutan peristiwa pembantaian 6 laskar FPI dan kecaman atas kriminalisasi ulama dan aktivis Islam berdalih isu terorisme. Pasca langkah yang dilakukan oleh Aliansi Ulama Madura atau AUMA di bawah pimpinan Abuya Ki Haji Ali Karor yang mengajukan tuntutan pembebasan IBHRS dan pengusutan tuntas syahidnya 6 syuhada Laskar FPI di Komisi 3 DPR RI, dan audiensi oleh Aliansi Ulama, Habaib, Kiai dan tokoh masyarakat Jawa Timur peduli penegakan hukum berkeadilan di DPRD Jawa Timur dengan tuntutan yang sama. Bersamaan dengan hal itu, sebagaimana diketahui, Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad telah melampaui masa hampir 1 bulan penangkapan oleh Densus 88 dan hingga kini belum juga dibebaskan. Tuduhan telah melakukan tindakan terorisme adalah fitnah yang amat jahat, tidak sesuai dengan realita dan suatu bentuk konfirmasi adanya kriminalisasi terhadap ulama. Sementara itu, advokat yang juga aktivis Munarman SH perkaranya bergulir di pengadilan. Senada dengan para ulama, advokat Munarman juga difitnah dengan kasus terorisme. Perkara yang membelit advokat Munarman adalah konfirmasi adanya kriminalisasi terhadap aktivis yang sekaligus berprofesi sebagai seorang advokat. Atas dasar hal tersebut, di atas Ijtima ulama dan tokoh Tulungagung dalam refleksi 2021 potret hukum atas habaib, ulama dan aktivis setelah melakukan analisis dan kajian yang mendalam
ditemukan beberapa hal sebagai berikut. Pertama, bahwa kasus yang menjerat Habib Rizik Syihab atau HRS adalah kasus politik, bukan kasus hukum. Karena itu perlu ditempuh penyelesaian secara politik agar potensi disintegrasi, disharmoni, dan instabilitas publik dapat dihindari, mengingat tuntutan rasa keadilan bagi Habib Rizik Syihab semakin hari ekstalasinya semakin meluas. Kekeliruan mengambil kebijakan politik dalam menuntaskan kasus ini akan berpotensi menggerus harmoni dan kohesi sosial masyarakat. Apalagi kondisi kedaulatan bangsa sedang dalam bahaya dari ancaman Cina di Kepulauan Laut Natuna Utara dan teror bahaya disintegrasi bangsa yang dilakukan oleh OPM di Papua. Kedua, bahwa sidang dagelan, saya ulangi, bahwa sidang dagelan peristiwa KM50 meskipun nantinya mendapatkan vonis pengadilan, tetap saja tidak akan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena itu dibutuhkan pengusutan ulang kasus dengan melibatkan sejumlah lembaga independen dan kredibel, melibatkan partisipasi masyarakat, sekaligus selalu memperhatikan dan mempertimbangkan nilai-nilai keadilan yang berkembang di tengah masyarakat. Pengusutan juga harus didasari dengan praduga adanya pelanggaran hak asasi manusia atau HAM berat, sehingga mekanisme penyelesaiannya harus tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM. Ketiga, bahwa kasus terorisme yang dituduhkan kepada ulama dan aktivis yang saat ini dialami oleh Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad dan Advokat Munarman SH merupakan tindakan yang kesekian kalinya yang diduga bermotif untuk membungkam dakwah Islam dan narasi kritisme terhadap rezim. Siapapun dan dengan latar belakang apapun pasti akan menyimpulkan bahwa aktivitas yang dilakukan oleh Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah dan Ustadz Anung Al-Hamad adalah aktivitas dakwah Islam. Sementara itu, Advokat Munarman SH yang dikenal kritis tidak melakukan tindakan kejahatan apapun kecuali menjalankan hak konstitusional untuk berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapat sebagaimana dijamin konstitusi, khususnya sebagaimana termaktub dalam ketentuan pasal 28 Undang-Undang Dasar 1945. Keempat, bahwa narasi terorisasi yang diberlakukan terhadap Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad dan Advokat Munarman SH yang dilakukan dengan mengaitkan sejumlah peristiwa dengan jaringan Jamaah Islamiyah, ISIS, dakwah, jihad hingga khilafah lebih nampak dipahami sebagai dagelan atau sinetron hukum yang mengarang suatu peristiwa yang diimajinasikan sebagai kejahatan terorisme ketimbang proses penegakan hukum yang terlihat dengan norma, asas dan prosedur hukum. Kelima, bahwa proses hukum terhadap Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, Ustadz Anung Al-Hamad dan Advokat Munarman SH, selain konfirmasi adanya kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis, juga mengkonfirmasi bahwa Densus 88 zalim dan layak dibubarkan. Penanganan kasus terorisme terlihat beringas, berbeda jauh dengan tindak pidana korupsi yang tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah
dan menghormati hak-hak tersangka ketimbang aksi terorisme ulama dan aktivis yang dilakukan Densus 88 berdalih isu pemberantasan terorisme. Keenam, bahwa tindakan Densus 88 yang anti ulama dan aktivis ini tidak dapat dilepaskan dari kebijakan rezim Jokowi, sebab semua terjadi di bawah kendali dan persetujuan Jokowi. Karena itu menjadi sangat beralasan menyebut rezim Jokowi anti ulama dan anti kritik sekaligus anti Islam. Ketujuh, bahwa tindakan Densus 88 yang mengumbar narasi akan menangkap tokoh yang disebut akan menggegerkan publik jauh dari kriteria penegak hukum yang promotor dan presisi. Tindakan ini justru hanya menyebarkan teror publik, terlebih lagi setelah publik mengetahui advokat Munarman SH juga ditangkap Densus 88 dalam keadaan sedang menjalankan profesi advokat, menjadi bagian dari tim penasihat hukum Habib Rizik Syihab. Berdasarkan atas analisis dan kajian mendalam tersebut, maka ijtima tokoh dan ulama Tulungagung menyatakan sikap antara lain: pertama, menuntut kepada Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo selaku atasan Densus 88 untuk segera memerintahkan Densus 88 membebaskan Ustadz Farid Ahmad Uqbah, Ustadz Ahmad Zain An-Najah, dan Ustadz Anung Al-Hamad, karena ketiganya adalah ulama, pendakwah, dan bukan teroris. Memaksa proses hukum terhadap ketiganya sama saja memaksakan kehendak untuk menzalimi ulama, sekaligus mengkonfirmasi Densus 88 tidak sedang menegakkan hukum tetapi sedang melakukan kriminalisasi terhadap ulama. Kedua, menuntut Jaksa Agung Republik Indonesia Bapak ST Burhanuddin untuk segera menerbitkan surat keputusan penghentian penuntutan atau SKPP demi kepentingan publik, sebab jika kasus advokat Munarman dipaksa dilanjutkan dan dituntut dipersidangkan, justru semakin mengkonfirmasi kriminalisasi aktivis sedang terjadi dan tidak ada etika penghargaan kepada sesama penegak hukum. Mengingat Munarman SH adalah seorang advokat yang berkedudukan sebagai penegak hukum sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 5 ayat 1 Undang-Undang nomor 18 tahun 2003 tentang advokat. Ketiga, menuntut rezim Jokowi menghentikan segala bentuk kriminalisasi terhadap ulama dan aktivis Islam, sekaligus segera membubarkan Densus 88. Keempat, menolak cara-cara penegakan hukum Densus 88 yang bukannya melindungi dan mengayomi masyarakat, justru menyebar teror dan ancaman dengan mengedarkan narasi akan menangkap tokoh yang dikatakan akan menggegerkan publik. Kelima, menuntut Kapolri Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo untuk menjamin tidak akan terjadi lagi kriminalisasi terhadap advokat, lebih khusus advokat yang sedang menjalankan profesi membela kliennya dalam perkara tindak pidana terorisme. Keenam, menuntut Presiden Jokowi untuk membebaskan Habib Rizik Syihab. Saya ulangi, menuntut Presiden Joko Widodo untuk membebaskan Habib Rizik Syihab melalui mekanisme pemberian Saya ulangi, keenam, menuntut Presiden Jokowi untuk membebaskan Habib
Muhammad Rizik Syihab tanpa syarat. Ketujuh, menuntut Presiden Joko Widodo untuk segera melakukan pembentukan tim gabungan pencari fakta atau TGPF yang melibatkan seluruh unsur dan pihak-pihak yang berkepentingan guna kepentingan mengusut tuntas peristiwa pembantaian 6 laskar FPI dan membawa seluruh pihak yang terlibat dalam pembunuhan keji tersebut ke meja pengadilan untuk mempertanggungjawabkan seluruh perbuatannya. Tulungagung 16 Desember 2021, Ijtima Ulama dan Tokoh Tulungagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takbir, Allahu Akbar. Alhamdulillah, satu persatu rangkaian acara telah berhasil kita laksanakan. Dan di penghujung acara, doa sebagai penutup, saya mohon kepada Ustadz Dr. Haji Ali Syafiuddin untuk memimpin doa. Beliaunya lelah nembe maos. Liridhahi ta'ala wa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya, karena buta yang Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa liqamil sanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali al-afat wa taqdi lana biha jamil hajat wa dhahruna biha min jamil sayyiat wa tarfa'una indaka la dzurriyyat wa tuballiguna biha aqsal yati min jamil khairati fil hayati wa badal mat. Allahumma inna nas'aluka imanan da'iman wa qalban khashiyan wa yaqinan sadiqan wa amalan salihan maqulan wa rizqan wasi'an halalan tayyiban wa katsiran. Allahumma inna nas'aluka al-afiyah wa syukran al-afiyah wal inanas. Allahumma inna salamatan fid din wa afiyatan fil jasadi wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla al-maut wa rahmatan inda al-maut wa maghfiratan ba'da al-maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najata minan nar wa najata minan nar wal fa'inda sabah. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala'i wa dakis saqa'i wa su'i qada'i wa syamil ada. Allahumma inna na'udzubika minal barosi wa jununi wa zami wa misasqam. Allahumma inna na'udzubika min sabali ni'matika wa tahawuli afika wa jahdi niqmatika wa jami sakhatika. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidina wal walidaina warhamhuma kama rabbana shighara wa li jamil muslimin muslimat mu'minina wal mu'minat hinal mat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Acara telah berhasil, telah selesai kita laksanakan. Kami selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya bila kami para panitia dalam menyelenggarakan ini ada banyak kekurangan di sana sini. Kepada para tamu undangan, sebelum meninggalkan tempatnya untuk menuju rumah masing-masing, ada satu kesempatan untuk melakukan foto bersama. Tentat nggih. Foto bersama dengan para tokoh kita. Sebelum acara foto-foto kita laksanakan, kita tutup acara ini dengan doa akhir majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.